Shalom pemirsa, dimanapun Anda berada, adalah suatu sukacita tentunya kita dapat kembali bertemu untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan melalui buku pelajaran Sekolah Sahabat kita, di mana sepanjang satu kuartal ini kita terus membahas melalui pengalaman Petrus yang dituliskan dalam surat Petrus yang pertama dan surat Petrus yang kedua. Pengalaman-pengalaman bagaimana kehidupannya dia diubahkan oleh kasih karunia Tuhan. Dan ini juga sebenarnya adalah suatu pengalaman yang sama, di mana kasih yang sama dapat mengubahkan kita, dan Kristus juga dapat menggunakan sebagaimana dia menggunakan Petrus dengan mengatakan, "Gembalakanlah domba-dombaku." Tentu, perkataan yang sama Tuhan juga dapat sampaikan kepada kita, agar kita bertumbuh dan mau digunakan dalam setiap pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Untuk itu, sebelum kita mempelajari pelajaran kita hari ini, undang setiap anggota keluarga kita ataupun orang-orang yang rindu untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan, ajak mereka datang ke rumah, sehingga melalui sajian televisi ACBN ini, kita dapat belajar bertumbuh bersama-sama. Dan jangan lupa, siapkan Alkitab berada dekat kita, sehingga kita juga dapat membaca secara pribadi ayat-ayat yang kita akan bahas dalam pelajaran hari ini. Judul pelajaran kita pada hari ini adalah Batu yang Hidup. Bacaan yang pertama yang kita dapat baca adalah dalam 1 Petrus 2 ayat 4-8. Apa yang Petrus ingin sampaikan untuk kita dapat mengerti mengenai makna-makna kerohanian dalam setiap kebenaran firman-Nya. Kita dapat membaca 1 Petrus 2 ayat 4-8. Judul besarnya dalam 1 Petrus 2 adalah Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Ya. Ayat yang keempat. Dan datanglah kepadanya. Di sini adalah datanglah kepada Yesus, batu yang hidup itu. Ya. Yesus diumpamakan sebagai batu yang hidup, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Tuhan. Manusia sering menolaknya, bahkan membuangnya. Dan itu juga yang dilakukan oleh orang-orang Israel. Tapi bagaimana juga dengan kehidupan kita? Kita juga sering menolak Kristus. Ya, kemudian kita akan lanjutkan. Dan biarlah kamu ayat 5 juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Kita juga dibutuhkan untuk suatu pembangunan kerohanian, baik dalam jemaat, lingkungan kita, ataupun lingkungan masyarakat. Batu yang hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Tuhan. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, "Sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Tapi tidak bisa dipaksakan, hanya bagi siapa yang percaya. Karena itu ayat 7, bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Yang percaya tentu itu menjadi suatu batu yang berharga. Tapi yang tidak percaya, kabar baik ini akan menjadi suatu batu sandungan, ya, yang menyandung, yang membuat tidak membangun, ya. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada apa yang tertulis melalui firman Tuhan, dan untuk itu mereka juga telah disediakan, ya. Jadi kita memilih apakah kebenaran ini menjadi suatu batu yang berharga untuk merubah kehidupan kita. Dan kita melihat betapa berharganya pengorbanan Kristus untuk kita memperoleh hidup yang kekal, atau kita menolaknya menjadi tidak berharga, atau menjadi suatu sandungan, suatu yang menghalangi kita, suatu yang membuat kita terbeban dalam kehidupan ini, sehingga kita merasa ingin bebas daripada setiap penurutan-penurutan firman Tuhan. Padahal itu bukannya suatu kebenaran, tapi itu adalah rencana-rencana daripada setan tentunya. Selain itu, dalam buku Yesaya 28 ayat 16, Nabi Yesaya juga menuliskan hal yang sama. Kita dapat membaca Yesaya 28 ayat yang ke-16. Yesaya 28
ayat yang ke-16. Saya akan bacakan. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu, batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan gelisah, ya. Siapa yang mempercayainya dan dalam kehidupannya meletakkan Yesus sebagai batu dasar dalam kehidupannya, dia tidak akan gelisah kehidupannya tersebut. Daud juga menuliskan hal yang sama dalam Mazmur 118 ayat 22, ya. Mazmur 118 ayat 22. Dikatakan, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Raja Daud menuliskan hal yang sama. Batu yang telah dibuang itu akan menjadi batu penjuru. Demikianlah ketiga ayat yang baru saja kita baca menceritakan mengenai makna yang sama, bahwa Yesus itu adalah batu yang hidup tersebut. Tapi kita dapat memilih apakah batu itu menjadi berharga atau mau menjadi batu sandungan. Ini adalah pilihan-pilihan daripada kehidupan kita. Setelah mengatakan kepada pembacanya, sebagaimana dia tuliskan oleh Petrus dalam 1 Petrus 2 ayat 4-8, dia ingin mengangkat agar kita mencari makanan rohani. Petrus segera mengarahkan perhatian kepada kita semuanya atau orang-orang yang dituliskan dalam surat Petrus dalam 1 Petrus 2 ayat 4-8 tersebut, agar mereka mempunyai perhatian kepada Yesus tentunya, batu yang hidup itu. Kemungkinan besar ini juga berhubungan dengan bait Tuhan di Yerusalem atau bait suci. Karena ada catatan sejarah juga mengatakan tukang-tukang bangunan itu pertama-tama melihat ada suatu batu yang cukup besar, yang cukup kokoh, tapi mereka nggak terlalu perhatikan, dibuang oleh tukang-tukang bangunan itu. Tapi pada akhirnya ketika mereka membutuhkan suatu batu yang sangat kuat untuk menjadi landasan yang sangat baik untuk bait suci itu, akhirnya mereka kembali menemukan batu yang tadi telah dibuang itu dan menjadi suatu batu penjuru, ya. Ini sebenarnya berhubungan juga dengan menghubungkan bait Tuhan di Yerusalem. Dalam 1 Petrus 2 ayat 4-8, ia mengutip 3 ayat perjanjian lama yang menyoroti pentingnya akan batu penjuru, yang melambangkan sebenarnya peranan Yesus dalam gerejanya. Bukan hanya Petrus sendiri yang menghubungkan ayat-ayat ini kepada apa yang mau diungkapkan mengenai rencana Yesus, bahkan Yesus sendiri juga menggunakan, sebagaimana ditulis dari Mazmur 118 ayat 22 itu, di akhir dari salah satu perumpamaan yang dia berikan. Pemirsa dapat membacanya nanti di dalam Matius 21 ayat 42. Yesus sendiri menggunakan suatu gambaran akan batu penjuru itu dalam ketika dia memberikan sebuah perumpamaan. Bukan hanya Yesus dan Petrus, tetapi Paulus juga menggunakan Yesaya 28 ayat 16 dalam Roma 9 ayat 33. Ya, Paulus juga menggunakan pernyataan yang sama. Ya, sebagaimana ditulis oleh Yesaya tadi, kita dapat membaca Roma 9 ayat 33. Paulus menggunakan suatu gambaran yang sama. Ayat 33, seperti ada tertulis, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu sentuhan dan sebuah batu sandungan, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Ya. Kemudian kita dapat melihat Petrus mempunyai maksud bahwa meskipun Yesus ditolak oleh orang-orang Israel pada saat itu, bahkan bukan hanya ditolak, dia disalibkan, Yesus tapi tetap telah dipilih Tuhan untuk selalu menjadi batu penjuru rumah rohani Tuhan. Orang Kristen kemudian menjadi batu-batu yang hidup juga yang dibangun di rumah rohani ini. Dengan menggunakan istilah batu penjuru dan batu-batu bangunan, Petrus sebenarnya sedang menyajikan gambaran
rencana Tuhan kepada gereja yang mula-mula, umat-umat Tuhan yang mula-mula. Gereja itu bukan hanya sekedar bangunan. Gereja itu didirikan sebagai batu penjurunya adalah Yesus. Terdiri dari setiap umat-umatnya juga yang harusnya menjadi batu-batu bangunan yang dapat memberikan pertumbuhan kerohanian kepada orang-orang yang berada di sekitarnya. Perhatikan bahwa menjadi sebenarnya seorang Kristen berarti Anda menjadi bagian daripada komunitas di mana mempunyai karakter yang sama dengan Kristus. Dan ini kita harus berdampak kepada lingkungan di mana kita ditempatkan. Sama seperti batu bata dibangun pada bangunan yang lebih besar, demikian juga seharusnya orang Kristen tidak dipanggil untuk menjadi pengikut Yesus dengan eksklusif, tidak mempunyai peran di dalam lingkungan masyarakat, tidak mau berbaur. Saya mengerti, bukan artinya kita berbaur menjadi sama dengan gaya-gaya hidup orang-orang duniawi. Kita berbaur, tetapi kita mempunyai suatu peran mau berbagi. Mereka dapat melihat karakter Kristus. Walaupun kita tidak mengikuti gaya hidup mereka, tapi kita mau selalu berada dekat dan mau menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk mau berbagi akan kebutuhan-kebutuhan, kepedulian kita, dan khususnya adalah prinsip-prinsip kebenaran yang kita hidupkan dalam kehidupan kita. Mungkin kita dapat berbagi mengenai cara hidup, pola hidup yang sehat, berbagi mengenai hal-hal skill yang kita miliki. Tapi tentu semuanya itu adalah menuntun mereka untuk mengenal siapa Tuhan yang kita sembah melalui tingkah laku dan perbuatan dan kehidupan kita. Kemudian kita dapat melihat Petrus juga berbicara tentang fungsi gereja, yaitu membentuk suatu imamat yang kudus untuk mempersembahkan suatu persembahan rohani. Dalam kitab Ibrani, para imam menjadi pengantara antara Tuhan dan umatnya. Kata-kata Petrus yang lain dari Perjanjian Baru sering menggunakan bahasa bait suci dan keimamatan untuk menampilkan gereja itu sebagai bait Tuhan yang hidup dan umatnya sebagai para imam-imamnya. Ya, jadi sebenarnya saat ini kita juga mungkin tidak lagi seperti tradisi-tradisi pada bangsa Israel saat itu, tapi kita sebenarnya sebagai imamat yang rajani, kita sebagai imam-imam. Setidaknya imam di dalam rumah tangga, imam di dalam lingkungan masyarakat. Imam artinya adalah sebagai pengantara, supaya orang-orang dapat mengenal Kristus melalui tingkah laku dan perbuatan kita. Itulah sebabnya kita membutuhkan imamat yang kudus. Kehidupan kita, sebagaimana Tuhan adalah kudus, tentu kita haruslah mempunyai suatu prinsip-prinsip yang kudus yang sama. Tentu tidak bisa dengan kekuatan kita, tapi berdasarkan prinsip-prinsip firman Tuhan, kiranya kita mau bertumbuh untuk mempelajari kehidupan Tuhan yang kudus, dipraktekkan juga dalam kehidupan kita tentunya. Jadi, Tuhan menunjuk kepada sistem ibadah Perjanjian Lama untuk mengungkapkan sebuah kebenaran tentang bagaimana orang Kristen harus hidup dan bersikap saat ini dan di setiap generasi tentunya. Untuk itulah sebenarnya kita harus juga mempersembahkan kehidupan kita sebagai kehidupan persembahan yang harum untuk hidup kudus, dan kita mempunyai sebuah landasan, yaitu adalah Kristus batu yang hidup, sehingga kita juga dapat mempunyai peran di dalam lingkungan masyarakat, dan orang di sekitar kita dapat merasakan peran kita, dan kemudian didapat melihat Tuhan yang kita sembah. Kiranya melalui pelajaran kita, batu yang hidup adalah Kristus sendiri, kiranya menjadi suatu hal yang berharga, penjuru, penuntun dalam kehidupan kita. Bukannya kita menolak atau menganggap nggak berharga akan setiap petunjuk-petunjuk firman Tuhan, sehingga kita sebagaimana orang Israel pada zaman dahulu kala, mereka menolak bahkan menyalibkan Kristus. Kiranya kita memilih
Kristus menjadi suatu batu yang hidup dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati.